kita bisa menyampaikan konkret kalau ada simulasi. Ini saya menyampaikan tentang pakem ya. Pakem itu sebenarnya kalau istilah di perburukan itu standarisasi dalam penjurian penilaian lomba burung berkicau. Itu standarisasinya itu seperti apa? Kalau saya boleh menyampaikan, pakem itu sebenarnya semuanya itu sama. Kita mengacu ke Murai Batu dulu. Pakem penjurian di semua IO, semua komunitas saya yakin 99,9% itu sama. Yang dinilai adalah bukan lagu dasarnya burung, yang dinilai adalah lagu isiannya. Isian yang bervariasi, yang mengeluarkan speed, yang mengeluarkan volume, yang mengeluarkan durasi, kemudian ditunjang gaya, itu pastinya burung yang paling istimewa. Kemudian ada pertanyaan dalam sesi penjurian, kenapa burung yang tembak lari bisa menang? Bisa kalah, bisa. Nah, di situ tergantung kondisional, tergantung kompetitornya. Di sini kalau boleh menjelaskan, saya pernah menjelaskan di YouTube bahwasanya apakah tembakan cililin sama kenari itu nilainya seperti apa? Kalau kita ngomong itu isiannya sama. Kenari panjangnya 1 meter misalkan, cililin 1 meter. Kalau kita boleh memilah, itu adalah nilainya sama. Kenari disambung cililin, kemudian satunya kenari disambung kapas tembak, yang mana panjangnya sama. Kalau saya boleh menilai itu sama. Intinya seperti itu. Nah, kemudian apakah nilainya ini akan, kalau kita menaruhkan 2 burung, kalau dalam penjabaran itu sama. Di setiap sesi, setiap pertandingan tentunya kita tidak pernah menemukan sesuatu yang akan sama seperti itu. Tapi kita belajar bersama-sama untuk memahamkan pakem dalam setiap juri itu sama. Jadi saya sering menguji juri saya untuk bahwasanya pemahaman pakem antara juri satu dengan juri satunya itu apakah sama atau tidak. Itu saya sering pada waktu penjurian diambil 2, 6, 8 atau 9 bahkan 10. Kalau penjurian kalau penilaian pada waktu itu diambil 2, kalau ajuannya nggak sama, berarti pakem kamu ini beda. Berarti pemahaman pakem juri saya beda. Tapi saya sering ngetes juri saya, alhamdulillah mereka ajuannya sama. Karena kalau nggak sama berarti ada pemahaman tentang skill mereka nggak sama, atau punya selera masing-masing, itu nggak boleh. Saya mengartikan kalau dalam penjurian ini, oh ini selera jurinya seperti ini, senangannya tembak roll, yang satunya senangannya tembak panjang atau seperti apa, ini nggak boleh. Dalam sistem pakem ini tidak boleh. Jadi pemahaman pakem harus sama. Itu masalah pakem. Ada masukan dari Bu Andre yang tentang ajuan dibuka. Jadi seperti ini Bu Andre. Kami dari komunitas lama yang mana kita mendirikan bersama-sama, membuat sistem bersama-sama yang pada akhirnya sampai saat ini mungkin sudah di copy paste seluruh Indonesia. Yang mana mungkin Pak Andri pernah melihat di suatu event di luar kota, Jawa Tengah atau Jawa Barat, ajuannya ditulis di papan kecil, ditunjukkan A-nya lari kemana, B-nya lari kemana. Kita itu sebenarnya sudah melakukan itu di luar kota. Yang Pak Andri lihat itu mungkin adalah pengembangan, mungkin biar mereka berbeda, tapi pada dasarnya sebenarnya mereka mengikuti, sebenarnya sama.
Jadi setiap juri pada waktu mereka mengajukan itu kita ambil namanya kitir kecil masing-masing juri, 4 juri, kemudian kita rekap. Setelah kita tulis di papan ada ajuan 4, ajuan 3, yang mana kita punya SOP ajuan 4 dan 3 itu adalah kedua teratas yang boleh dikojar A, B-nya lari kemana. Kemudian kita akan nominasi. Setelah itu juri kita bekali, kita tuntut kamu larinya hanya kemana. Itu sesuai dengan fakta lapangan yang ada, bukan ngikut ke juri berikutnya. Jadi sebelum mengkonser juri itu kita haruskan menulis A-nya lari kemana, B-nya lari kemana, sehingga kita ambil, saya yang kontrol di lapangan. Kemudian masing-masing juri akan menetapkan A-nya kemana, B-nya kemana sesuai dengan yang mereka tandai, sehingga tidak ada namanya mengikuti juri yang buntuti, namanya buntuti atau ngekor ke juri yang lainnya, seperti itu Pak Andri. Di event EO lain itu adalah suatu pengembangan, memang papan ditulis, kemudian A-nya, setelah A-nya mancep, kemudian mereka melihatkan papannya benar, mereka menancapkan A-nya sesuai dengan ajuannya, seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada pertanyaan lagi, kita sambung kembali. Kemudian dari Kaji Arya tadi ada menyampaikan terkait barangkali kalau nantinya tiket dari suatu gelaran disepakati bersama-sama, tidak memberatkan, dan tempatnya juga diputusi bersama-sama, disepakati bersama-sama, bisa mungkin silaturahmi ke Sumeneb, ke Pamekasan, atau ke Sidoarjo, atau ke luar kota, ke Malang, atau kemana, kita insya Allah akan mengikuti saran dan masukan dari kita semuanya. Kalau teman-teman setuju, insya Allah kita juga akan menyetujui semuanya. Gitu kajiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tentang penjurian nanti ada tambahan dari Bu Adresi. Kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan